Oke, silakan dimulai sambil nunggu yang lainnya. Bentar kok ini suaranya enggak ada. Kok suaranya enggak ada ya? Bentar ini kok suaranya enggak ada ya? Ini ada masalah audio apa ini? Halo? Di saya suara Bapak terdengar, Pak. Kalau suara Mbak Evi juga Oh, tidak terdengar. oh ya benar berarti yang bermasalah tempatnya live ini. Iya, Pak. Oh, ya udah berarti saya tadi kok enggak ada. Dibetulin dulu. Oke, suaranya udah Ampun. Ini Pak, kemarin tuh saya nyoba yang bagian sintak. Cuma baru berhasil di uji korelasi sama deskriptif data mawon, Pak. Anda pakai toolnya apa? Tool statistiknya apa? Yang Anda pakai ininya loh nanti apa? Pakai Python. Kemarin apa? Topiknya tentang apa? GWR multivariate Poisson. Nah, oke. Jadi Anda searching aja di wong ini yang main di Python banyak kok sudah. Di googling aja terus ini nanti Anda akan dapat komunitas yang ini juga bisa lewat yang Kaggle itu. Kaggle juga banyak pakai Python, pakai R itu. Kaggle tahu kan Kaggle yang koleksi data itu sering ada lomba-lomba Python, lomba R itu. Anda masuk komunitasnya aja. Jadi kalau lagi kayak gini, Anda lebih cepat masuk komunitas itu. Saya pengalaman dulu awalnya apa dulu Pascal lah, S plus lah, pada saat tiba-tiba disuruh MATLAB sama saya langsung masuk komunitasnya cepet banget dapet ini. Ya, jadi untuk mempercepat ini Anda bisa berbagai sumber ya kalau di googling karena ini termasuk komunitasnya sekarang banyak kok ini. Jadi misalnya Anda masih gagal di apanya, Anda langsung ngomong aja di ngechat di komunitasnya kan kalau ada yang kan orang banyak, kadang ada yang baik hati langsung ngasih enggak bilangi tapi ngasih banyak apa program kalau pengalaman saya dulu tuh milih sendiri akhirnya mana yang cocok. Ya nanti dicoba gitu kalau ada problem yang terkait coding ya makanya saya kemarin kan di kuliah saya kan nggak ngajari yang penting ngajari cara belajar karena apa ya kalau masih punya banyak waktu kan telaten ya kita belajar kalau sudah banyak urusan saya pilih mahasiswa tak salah jadi pertama bisa googling tapi kalau Anda langsung masuk sekarang yang komunitas paling ramai itu di Anda tahu Kaggle kan? Kaggle itu sering adakan lomba itu hadiahnya ya cukup besar walaupun ya kemarin ada yang nyoba katanya enggak berat tapi karena di situ ada komunitasnya terus
nanti di yang juga caranya masuk ke komunitas, nanti kayaknya nanti ada setelah coba kontak-kontak aja nanti kan di situ ada. Yang di discussion ini Pak ya? Iya, discussion itu kan. Nanti ada forum ininya. Nah, ini kan banyak orang-orang yang lagi online kan itu. Question and answer, terus yang competition. Wah, ini kayak sudah sosmed. Ini praktiknya. Oh, enggak ada. Saya sampai sekarang masih tawari suruh ikut lomba, suruh lewat. Kan nanti langsung kayak ke email itu. Daftar aja ya nanti masuk ke sini. Nanti ya menguntungkannya kita nggak usah apa. Di sini kan ada, kalau di kan ada yang pakai R, ada yang pakai Python. Gitu. Ini forum-forumnya. Coba diklik aja, coba salah satu forum paling atas yang general. Coba itu ngapain aja itu. Kayaknya ada yang lagi. Nah kan ada kan itu dari, ini pengumuman dari, ini ya apa ini apa 100.000 dolar. Ini kalau telaten mau kayak gini sebenarnya menarik. Winner announcement. Ini yang dari ininya kan yang kayak. Nah terus yang tadi masuk ke yang question and answer itu bisa kan back aja terus nanti itu kan ada question and answer. Coba di situ diskusinya apa. Nanti Anda bisa ngelempar aja. Saya ingat ya, itu saya punya ya kalau ada yang terus baik hati ya cepat itu. Ya untung-untungan. Tapi ini buahnya saja. Anda pakai kan di apa di Colab juga bisa pakai R, bisa pakai Python kan. Nanti ada malah searching aja dulu pakai kata kunci apa tadi ada GWR yang multivariat gitu. Jadi sebuah multivariat GWR coba dapat apa coba di ini aja ketikan di search itu multivariat GWR. Awas itu ngetiknya kayaknya salah itu. Pakai yang bahasa Inggris aja saja. Nggak ada kayaknya di ini bahasanya. Kalau multivariat aja coba. Nah ini kan karena GWR-nya kan nggak nama kartunya dibuka aja geography backward regression mungkin bisa. Tapi ini kan sudah ada multivariate time series. Nah sekarang saya untuk kuliah cuma nyuruh kayak gini aja mahasiswa langsung wah dapat buahnya ini. Ya susah ngajar. Nah, sekarang saya sarankan bagaimana cara mencari pengetahuan aja. Ngapain mikir susah. Sekarang kan istilahnya kita banyak gaul kan, banyak teman kan makin baik lah. Itu ngetiknya yang geography backward regression. Caranya Anda kalau masa baca paper itu ada copy paste kayak gitu aja di sini, nggak usah ngetik, nanti cepet. Anda kan punya paper utamanya kan, nah tinggal di copy aja taruh. Gitu. Nah, besok cara kerja kayak gitu nanti akan cepat itu. Di era kayak gini sekarang apa? Saya zaman dulu waktu itu masih zamannya apa? Hanya mengandalkan malah masih pos saya ngirim lewat pos, dapat perangko luar negeri kan. Jadi nyari apa ya kayak dulu dapat kenalan dari mana ya itu saya. Nah, setelah era berikutnya sudah era email kan. Itu kan eranya masih lewat pos. Itu ya ada yang baik hati kadang. Ya walaupun sana agak repot-repot. Multivariat nanti silakan aja nanti dicoba itu. Kalau nggak langsung mengarah yang ada masalah itu yang pas di mananya gitu. Itu bisa. Pak. Nanti ya dicoba gitu. Ini yang lewat Google. Kalau lewat yang codingnya kan juga bisa. Nanti dari sana juga bisa. Kalau yang ini sekarang saya lebih lihat yang mana di sini di Kaggle ini yang tadinya hanya kayak database, sekarang ternyata dia itu tadi ada competition, coba klik competition itu ada data set, ada modeling. Nah contohnya yang biasa tahu kan yang dari Amerika itu kan malah tentang pilihan presiden gitu. Tapi kan versi Amerika kan beda dengan Indonesia. Tapi makanya saya ngelihat besok yang Prof. Sigman itu kan
Saya minta dia cerita dari bagaimana dunia nyata dibawa ke dunia model itu. Nah ini kan ada model, coba klik di model itu. Model. Nah itu sebelah kiri itu kan ada deretan data set, competition, home, model, yang ini yang programnya. Nah ini kan ada lagi apa aja, nanti silakan Anda masuk. Sekarang pokoknya kalau hanya untuk cuman mungkin yang model yang kita butuhkan kan enggak, misalnya. Ya cari aja nanti terus yang di code ini, coba klik yang code bawahnya model itu. Code itu, code kan code yang code ini. Nah itu ada code apa aja yang di ini tentang pasien classification. Nah, cara belajar cepat juga melalui ini kan juga bisa. Cuman tinggal yang pas yang Anda ini kan yang mana ini kan macam-macam kan ini. Okay. Terus masuk ke discussion yang learn ini, yang learn coba ini yang learn ini kan untuk belajarnya. Nah ini kan ada introduction to programming, Python, intro to machine learning. Data ini kan banyak pilihan, ada tinggal belajar. Sumber belajar sekarang banyak sekali. Jadi saya awalnya gagal untuk sumber data, tapi sekarang ternyata sumber segala macam itu. Ini dokumen itu ada regression. Tadi kan ada cenderung arah ke regresi kan itu. Progression, sorry ini progression, host and competition, Kaggle mentorship. Ya monggo lah nanti Anda setelah lihat jurnalnya, bisa juga dari jurnalnya. Ada tanya kamu komputasinya pakai apa? Kalau saya pernah dulu dapat dari yang penulis jurnalnya itu. Nah, kamu waktu untuk komputasinya pakai apa? Dia mau pakai MATLAB ya. Saya minta MATLAB-nya lah, dia langsung ngasih satu folder dulu, banyak. Itu ya namanya kalau beruntung dapat orang yang apa dermawan istilahnya. Kita minta satu dikasih banyak ya ada. Nah itu cara belajar cepat dengan berbagai sumber. Jadi Anda jangan sampai malah menghabiskan waktu hanya untuk ngotak-atik yang. Maka saya semua kuliah sekarang saya bawa ke ini mereka cuma saya kasih tahu cara belajarnya aja. Saya nggak ngajarin apa-apa. Saya tinggal nyuruh-nyuruh. Mungkin ada kan merasakan kan kuliah nggak apa saya ngajarin kan enggak. Okay. Yang Kaggle kebetulan kayaknya belum saya sebut ya di kuliah ya. Apa sudah ya? Sudah, tapi cuma ambil data. Ambil data, tapi kan Anda nggak nyoba explore sendiri. Karena ada yang cuma saya sendiri kan malah dari, kadang saya dapat dari Mas Jin. Wah ternyata banyak. Karena awalnya kan saya juga tadian ambil data. Tapi ternyata bisa untuk macam-macam sekarang. Sampai nyari uang juga bisa tadi itu ikut lombanya aja kalau berhasil kan ya lumayan. Cuman memang iya butuh. Nah, oke, jadi karena nanti juga untuk kepentingan ini kan nanti Anda juga bikin publikasi kan, makanya nanti yang kemarin Hastia sudah saya minta submit, nanti Anda juga kalau sudah tesis satu kan tesis 2-nya nanti kan sebelum ujian tesis 2 sekarang kan suruh submit itu. Nah nanti juga persiapkan, makanya saya kemarin minta Anda pakai LaTeX kan memudahkan untuk bikin papernya itu. Jadi ya kayak untuk Kevin nanti bisa kan ini sudah nanti cari berbagai cara untuk Pak. Kalau jurnalnya sudah dapat kan ada ya. Coba sekarang Anda tampilkan overleaf-nya. Overleaf-nya Anda coba. Overleaf-nya belum ada penambahan, Pak. Nggak apa-apa, jadi caranya gini, makanya nih Anda jangan selalu berpikir bahwa overleaf selalu. Jadi pertama, Anda cukup nggak bikin href-nya jurnalnya misalnya. Jadi kalau saya tadi tanya jurnalnya, Anda kenapa saya harus suruh Anda buka apa? Overleaf-nya. Karena supaya tinggal ngeklik itulah masuk ke jurnalnya gitu. Jangan cari-cari di Google Drive-nya jurnalnya, wah repot itu. Oke, Anda coba mana coba ini Anda. Coba. Anda jurnalnya itu ada link aslinya apa Anda sudah di-download di Google Drive? Ini link aslinya, Pak. Cuma kalau link aslinya, Anda bikin href-nya ke link aslinya, coba nanti saya sekalian ngeklik di sini sekarang. Anda coba lakukan ini jurnalnya, terus Anda di pendahuluan ngasih linknya itu. Kalau kan Anda di pendahuluan kan cerita tentang apa sih yang Anda
ini kan. Nah, walaupun mungkin belum bercerita, cukup Anda bikin harefnya aja sekarang. Kan Anda baru nulis latar belakang masalah terus sedikit kan baru satu paragraf kan itu. Anda bikinlah harefnya si jurnalnya coba. Garis miring haref gitu kan. Masuk ke yang latar belakang. Itu di paling bawahnya paragrafnya biar bisa di bawah. Secara umum, secara umum itu loh, secara umum itu. Di bawahnya di situ bikin haref. Nah, jurnalnya Anda buka biar Anda bisa ambil ininya alamatnya. Udah, terus ini namanya apa tadi penulisnya? Ya tulis sembarang dulu lah nanti dibetulin cara merefernya kan. Enggak di sini aja. Nah, oke, udah kayak gitu dulu nggak apa-apa. Udah sekarang di run. Sudah dikompil belum? Ini Pak. Dikompil. Saya ngompol juga bisa, saya buka. Nah, oke. Ini saya klik kan, jadi saya bisa ngelihat. Oke, nah ini sepertinya tulisannya orang Indonesia walaupun dipublish di jurnal luar kan ini. Nah, caranya Anda untuk meyakinkan kadang di sini ya apa untuk cross check kalau ada dia ngutipnya atau apa, ini kan tampilannya kadang enggak. Nah, Anda bisa ambil dari pustakanya, di referensinya coba lihat di referensinya ini kalau saya lihat dia kayaknya ngambil dari punyanya siapa misalnya. Nah, Anda usahakan dapat yang aslinya ini. Nah, syukur-syukur dari perguruan tinggi yang lebih meyakinkan lah gampang. Kadang saya berapa kali pernah dapat jurnal orang Belgia aja bisa ada errornya, itu sempat saya protes karena waktu saya minta untuk bimbingan skripsi kan, sampai saya capek kasih tetap aja dan nah, ternyata ada error. Jadi jurnal nggak selalu ini, makanya kita harus dia ngambil dari siapa lagi, karena ini kan cuma ngambil itu kan. Si siapa Pak. tadi? Trianto. Nomor Triantonya berapa coba? Ini ngambil dari punya ini kan GWR Poisson mawon Pak yang ini. Yang nomor 5. Terus yang nomor 6 itu GWR multivariat. Nah, dia kan berusaha mengcombine itu kan. Tapi ini juga sudah sumbernya yang nomor 6 kan sudah orang kita sendiri juga ini. Ini kan. ITS Nah, juga Pak makanya kalau misalnya kita bisa lihat yang mungkin dari yang nomor 5 dari siapa ini aja, kadang kalau perguruan tinggi yang wilayah apa ya kadang kita nggak berarti kita meremehkan orang Asia sama ini ya. Tapi saya pernah dapat orang Eropa aja ya ada error di sana, makanya biasanya kalau orang kan kita kadang tingkat ketelitiannya enggak ini, dan si jurnal ini kategori yang enggak juga ketelitiannya enggak tinggi ini si Hikari ini kan. Jadi apa kalau misalnya statistik itu jurnal paling ini ya jurnal apa yang tentang statistik itu yang dari asosiasinya, wah itu tingkat errornya kecil banget. Nah, makanya harus hati-hati pada saat kalau terutama pada saat kita buat komputasinya itu, waduh nggak bisa pas-pas itu. Sampai capek saya dulu. Waktu masih pakai MATLAB itu. Hanya saya email aja penulisnya, terus dia ngomong programnya dibuatkan, tapi dia ngomong teorinya benar memang ya. Setelah ini ternyata memang dia hanya salah dibuat programnya, tapi kok memang waktu itu saya lihat teorinya sudah benar, ininya, tapi kok hasilnya beda dengan dia yang di numerical research-nya itu kan ada. Nah, itu baru saya ternyata penyebabnya di programnya itu. Tapi dia nggak ngelis, nggak ngelampirkan programnya. Nah, itu yang paling susah kan banyak kan. Saya juga kalau kadang programnya nggak saya lampirkan itu. Yang penting komputasinya lah. Kalau orang yang ngecek ya baru ternyata. Nah, nanti saya nggak tahu ini penulis coba. Nah, ini kalau Anda juga punya ininya, Anda yang nomor 5 dikasih haref juga di sini. Supaya apa? Masuk ke jurnalnya. Yang Anda punya linknya ini yang karena ini nomor 5. Yang nomor 5 punya. Apa sudah di Google Drive? Belum, Pak, ini. Kalau yang masih punya aslinya bikin haref di sini yang nomor 5 itu.
nanti akan masuk ke jurnalnya itu. Kalau enggak ya kayak tadi di atas Anda bikin haref lagi khusus yang nomor 5. Kalau tadi kan yang nomor berapa itu? Yang tadi yang Anda ini kan, yang Trianto mana? Trianto. Oh, malah belum Anda tampilkan di sini tuh yang Triantonya. Sampun, yang Trianto. Oh, sudah ya. Ini Nah, nanti nomor Anda bikin, Anda kalau sudah bikin itu bisa juga harefnya di pustakanya boleh itu. Coba saya lihat pustakanya bisa di harefnya, bisa di tadi yang kayak tadi itu. Trianto, man. Oh, daftar pustaka belum ada Trianto. Oh, kalau Di daftar pustakanya Anda? belum Pak, saya belum masukin daftar pustaka. Oh, belum. Nah, kalau memang gitu, kalau ada mahasiswanya, yang pertama taruh-taruh dulu. Jadi kalau malah justru kalau saya milih pertama Anda nulis pustakanya dulu yang mau dipakai itu. Jadi saya akan lihat Anda sumber pustakanya berapa, masih satu apa masih dua. Nah, kayak tadi Anda punya Trianto kan, terus Trianto ngambil dari siapa, ikut dipakai juga di situ. Nah, ini nanti makanya saya kadang pertama sekarang kalau untuk bimbingan ini adalah saya minta Anda mengharifkan ke ininya. Jadi kalau nanti ada trouble saya bisa ikut membaca masalahnya di mana itu. Kalau tetap misalkan Anda mencoba, kadang kan ada orang yang naruh data juga, naruh programnya, ada yang enggak, tapi kok misalnya beda terus kita bisa tanya, kamu komputasinya pakai apa ini? Nah, itu. Nah, nanti kalau beruntung dia malas jelasin malah dikasih gitu. Kan kadang ada yang males kan jelasin, oh udah kasih aja programnya. Ini kalau memang ada masalah di situ. Nah ini untuk yang HTTP ini panjang banget itu apa ini yang nomor 5 ini kok bisa ini apa Ini itu kok saya panjang langsung, banget ya? iya Pak, Kok saya aneh langsung ini? ini, langsung ke PDF-nya, langsung ini. Oh tapi kok panjang sekali ini. Tapi memang setelah dikompil kan nggak kelihatan. Ini. Kalau tapi berdasar di teksnya kan kayak panjang banget. Kalau yang tadi yang Trianto kan enggak kan itu. Buatan pendek. Iya kan. Coba jurnalnya apa tadi? Coba saya tak klik sendiri aja. Coba lah. Trianto sama nanti dikasih tanda pakai. Ini jurnalnya Pak. Accident Analysis and Prevention. Nah, Anda bisa cek kalau Elsevier ini lumayan lah bobotnya ini. Terus Anda boleh ketik kalau dia kuartilnya 1, wah itu biasanya lebih ini sekali. Walaupun sekarang kuartil 2, Q2 gitu. Nanti bisa Anda cek di apa Simagonya itu. Di ini Scopusnya dia misalnya Mas Scopus enggak. Terus juga si penulis ini kadang ya kalau ini oke lah orang Kanada mungkin kita bisa agak masih cukup percayalah gitu. Nah, kalau yang Asia apalagi yang kadang masih banyak errornya itu. Ya apalagi yayasan desain sendiri juga online mungkin bisa juga kadang masih ada error gitu. Development of planning level tapi cuma di sini juga pemakai kan nih langsung itu itu. Nah, untuk yang seperti ini nanti Anda belajarnya adalah bagaimana mereka dari real problem kan dibawa ke model. Nah, tahapan-tahapan ngecek asumsinya, kayak tadi kan ada GPL multivariat. Syarat masuk multivariat kan harus ada dependency kan. Kalau memang enggak kan univariat aja kan. Terus Anda butuh ke GWR kan juga memang ada enggak memang pengaruh aspek lokasinya. Terus Anda tambah kuasongnya kan. Kuasong kan berarti counting proses kan itu di inikannya. Nah, dari peta kayak gitu Anda nanti akan sambil apa belajar untuk memahami potongan-potongan kata kuncinya itu. Kan ada kuasongnya, ada tadi apa GBR-nya, ada multivariat. Ya, oke, saya kira nanti mulai makanya langsung diketik di situ. Nanti kalau sudah cukup alurnya, nanti bisa ujian yang ini yang apa namanya tesis 1 dulu gitu. Tapi Iya. kalau mengsarankan yang karena nanti di nah inilah yang apa
Oke. Oke, terus mau apa? Sudah berhenti atau gimana? Nggih, sampun Pak sementara. Dah ya, nanti minggu depan Anda mulai ini. Jadi nanti mulai dibikin yang tadi yang untuk tesis 1, Anda isilah tadi ya bab 1, bab 2 ya. Terus bab 3-nya adalah rencananya kan itu. Terus bab 4 hasil sementara. Hasil sementaranya saya harapkan ada sedikit teori, terus sedikit ininya ke programnya. Jadi Anda sudah bisa tadi pakai mail, terus juga ke datanya ya Anda sudah punya itu. Maka saya harapkan Anda besok jam berapa? Jam 1 ya yang dari Amerika itu memang saya minta besok ceritanya agak dimulai dari bagaimana tentang, kan itu tahun 2000 ya dia terlibat pemilu yang zamannya siapa itu? Si Biden lawan Sopo. Nah, Sopo itu satunya. Nah, sekarang Amerika kan, kalau Amerika kan 4 tahunan, kalau Indonesia kan 5 tahunan. Jadi 4 tahunan ini nanti di Amerika nanti bulan Februari. Tapi karena dia di sini, jadi kayaknya mungkin nggak ikut project itu. Tapi yang 4 tahun yang lalu besok mau diceritakan itu. Memang sengaja saya coba. Dari itu betapa modeling itu bisa untuk, makanya besok nggak nyinggung Indonesia, mungkin Indonesia masih sensitif. Jadi kalau di sana kan sudah biasa kita memahami bagaimana antara dua kubu gitu ya. Tapi kalau di Indonesia kan masih ada mungkin resiko yang ini, jadi tapi minimal untuk pembelajaran bahwa kalau selama dari sisi akademik harusnya kita nggak apa-apa menganalisis mereka dari kan tiap bulan pada ini aja kemarin habis apa yang pertemuan kelima itu langsung dilihat sebelumnya kayak apa, setelah kayak apa, itu efek terhadap 3 capres tadi kan misalnya. Nah besok cerita versi Amerika yang hanya ada 2 partai besarnya, Republik sama Demokrat itu. Nanti yang penting dari Anda mungkin ambil bagaimana Anda bercerita dari Anda kan dari realnya apa, ini tentang apa Anda studi kasusnya? Anda studi kasusnya tentang apa? Kematian ibu dan bayi. Oh, yang jadi ibu hamil bisa ibunya yang meninggal, bisa anaknya yang meninggal ya? Iya. Nah oke, nah itu kan menarik, ini kan juga salah satu isu yang kemarin muncul di salah satunya bisa melahirkan yang stunting itu. Jadi kadang gara-gara nggak dijaga dengan baik, bisa ibunya meninggal, anaknya lahir, tapi kan anaknya jadi nggak keurus. Bisa juga ibunya sehat, tapi anaknya yang lahir dalam keadaan nggak sehat, jadi stunting kan, itu yang berat badannya. Terus pertumbuhannya sampai ini enggak. Nah, Anda nanti kan akan milih jadinya, Anda pilih GWL kan berarti dianggap itu ada pengaruh lokasinya. Anda mau tingkatnya apa, nasional apa provinsi? Provinsi, Pak. Provinsi mana yang Anda mau pakai? Rencana Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur, oke. Di Jawa Timur kan juga cukup luas kan itu. Banyak kabupaten, banyak ini, kira-kira daerah mana yang masih kayak kemarin ada yang mungkin indeks pembangunan manusia IPM-nya, ini urusan apa tentang ibu hamil itu, bisa juga tentang konteks. Nanti kalau yang kemarin isu rame kan itu kan yang lagi tadi malam untuk diskusi itu. Nah, jadi nanti faktor-faktor apa sih kalau kita ingin menyelamatkan tadi ibu hamil sama berserta anaknya, dan nanti kan Anda jadi, makanya tadi Anda bayangin ada konteks, kemudian terus Anda bayangin kuasongnya, kuasong kan tahu min dan variannya kan sama kan. Nah ternyata kalau enggak kan Anda mungkin harus ganti. Nah itu udah nanti yang saya harapkan Anda mulai pengecekan itu. Dan kalau sudah mantap itulah nanti saya lepas untuk ujian tesis 1 itu. Supaya ke tesis 2-nya nggak kelamaan itu. Ya oke, untuk Evi udah cukup ya? Nih, sampun Pak. Ya, oke, sekarang ke Iwanda yang posisi sedang udah ujian tesis 1 kemarin ya, tapi masih ada revisi. Oke, silakan Iwanda. Iya Pak, ini untuk minggu ini mungkin saya izin belum bisa share overleaf-nya karena bermasalah sama laptop saya Pak. Jadi yang revisi kemarin itu kan ada perbandingan farma dan farmasnya Pak, itu sudah saya sesuaikan. Misalnya saya lihat di tesis 1 lagi, terus
Anda kemarin tesis satunya sudah selesai ya? Sudah ditandatangani belum ya? Sudah Pak, tapi. Sudah ya? Anda tesis satunya sudah selesai ya? Iya Pak. Berarti kemarin saya pindah Anda ke kelompok yang tesis ya. Jadi tesis sudah selesai ya Anda ya? Iya, jadi revisinya saya nanti harus sampaikan ke penguji lagi apa ke Bapak saja sudah cukup ya Pak? Enggak, kan ada tanda tangan, ada ini kan, ya harus kelihatannya, coba tanya ke ini, kayaknya ke saya sama ini, kan harus ada dokumen finishnya ya. Iya, dokumennya itu yang kemarin ditandatangan gantian itu Pak, yang pakai Sudah? pen. Iya Pak. Kalau sudah berarti Anda sekarang sudah masuk, coba yang lagi di tesis kemarin baru Hasti ya. Oh ya, itu Anda sudah masuk di sini, berarti Anda sudah mulai ngerjakan ke tesis 2-nya ya? Ya Pak, Iya, untuk sudah ya? perlu saya Oke. isi lagi sesuai arahan yang kemarin ya? Ya. Cukup saya tambahkan ke tesis 2 apa bagaimana Pak? Oh ya, ini ya nanti kan kalau tesis 1 sudah Anda tanya finalnya, ya Hastia mungkin bisa cerita ya, saya agak lupa. Halo Hastia, yang Anda sudah tesis 1 kan? Iya Pak. Itu tesis 1 selesainya diapain itu? Suruh bikin apa ya tesis 1 ya? Tanda tangannya siapa ya? Iya, tanda tangan Pak, tanda tangan untuk penguji, pembimbing. Penguji? Dan Oh ya udah, Anda sudah dapat 3-3-nya? Saya belum cek lagi Pak ke Pak Wir. Jadi finishnya itu ya, bikin dokumen, serahkan ke ini, ke Anda sudah minta tanda tangan para penguji ya? Yang di ujian kemarin ya? Ya, tesis 1, ujian tesis 1. Belum? Halo Pak. Iya ya. Suaranya tersendat. Iya, ini saya nanti cek ke Pak Wira lagi Pak. Soalnya kemarin Pak di filenya saya langsung kasih aja. Makanya apakah sudah memenuhi administrasi belum? Jangan sampai nanti kelupaan administrasinya itu. Iya Pak. Jadi ini prosesnya saya setelah tulis lagi sesuai arahan penguji yang kemarin, saya lampirin draft lagi apa gimana? Enggak, jadi ya kayak diserahkan kan waktu kita tanda tangan kan kita harus sudah memenuhi permintaan, karena gini, tesis 1 kan namanya ujian proposal. Idemu itu apa? Kan pada nyaranin kan kemarin. Iya. Nah, sarannya kalau bisa diikuti nanti, karena mereka kan jadi penguji tesis 2. Iya Pak. Jadi Anda harus jangan terus diabaikan langsung minta tanda sana terus diem aja. Tapi kalau sana pas ingat itu bisa repot itu. Makanya saran waktu ujian tesis 1 itu diingat, itu kan perbaikan proposalnya itu. Jadi, atau kalau Anda misalnya nggak mau ngikuti sarannya, Anda harus jelasin kenapa misalnya. Nah, makanya saya sebagai pembimbing akan melihat kira-kira ini permintaannya terlalu yang berat enggak misalnya. Iya. Kalau udah ya Anda bisa memenuhi enggak. Nah, akhirnya di tesis 2 kadang bisa juga kita tapi kan nggak boleh merasa terlalu jauh gitu. Karena nanti kan dari segi judul kan harus mirip itu. Ya nanti dicek itu. Jadi kenapa tiap minggu saya pantau ini sebenarnya nggak harus mesti ada hasil yang maksimal kan kayak tadi. Tapi yang penting jangan sampai itu, karena saya inginkan sekarang kayak namanya tes skripsi kalau bisa cepet itu, ngapain sampai ada hilang. Ini contohnya nih sekarang saya masih kehilangan angkatan berapa itu Ratih ini hilang lama itu misalnya. Ngapain kok dia harus hilang itu? Dia belum tesis 1 kan bisa ganti topik kan. Kalau sudah tesis 1 memang mau tidak mau topiknya nggak boleh beda jauh gitu. Baik Pak. Tapi kalau belum tesis 1, ini banyak yang belum tesis 1 kok aja sudah pada hilang, ngapain saya bilang. Udah nggak pernah mau nongol di sini. Nah, ini yang saya harapkan, ini kan kita bisa hanya cerita masalahnya nggak apa-apa. Iya Pak. Sekarang yang di posisi tesis 1 ini Aziz, jadi Evi, terus Ratih ini lebih lama lagi. Yang itu Berliana sama Mailin dan juga. Jadi sebenarnya saya inginkan walaupun hanya, aduh Pak, minggu ini kayaknya saya nggak ada progres, ya nggak apa-apa kan. Nah, minimal jadi memacu kita untuk serius kan. Wah, saya jadi ini apa masalahnya? Oh, nggak dapat jurnalnya, ya kita searching. Nah, kalau belum tesis 1 akan saya ganti topiknya itu. Iya Pak. Itu kayak gitu. Kalau memang tesis 1 aja nggak bisa dapat, kadang nanti akan saya ganti gitu. Ya kayak tadi bisa mulai melalui si Kegel-nya lah, melalui mana. Iya Pak. Itu kan bisa itu.
Makanya tadi yang itu kan saya cek dulu kira-kira sudah aman belum. Jadi justru tiap minggu jangan sekali-kali masalah itu dipegang sendiri, itu rugi itu. Punya pembimbing kok. Nah, saya beri waktu memang tiap minggu yang kayak gini. Nanti kalau butuh bimbingan agak waktunya lama, nanti saya kasih waktu beda. Ini contohnya ada yang minta waktu agak khusus itu ya, jadi nanti silakan nanti tadi masih terus selalu haref-harefnya dibuat ya supaya untuk mengecek ke ininya mudah itu. Iya. Jadi Anda nambah paper, nambah ini. Tapi kalau papernya orang Indonesia atau dari jurnal yang agak meragukan, entah untuk orang Afrika, orang Asia, kadang ada. Itu dia biasanya ngambil dari jurnalnya orang Amerika, Eropa kan. Eropa pun nggak selalu mesti juga, karena sekarang kan ya banyak reviewer di jurnal juga asal setuju gitu, tahu-tahu terbit itu. Karena selama ini saya misalnya review itu saya minta ini saya nggak diliatin itu hasil. Itu saya nggak tahu kalau jurnal-jurnal yang nggak terlalu bagus, masuk saya nyaranin apa kok saya nggak dikasih feedbacknya sudah memenuhi belum. Nah, kalau nanti akhirnya dia terbit kan bisa aja masih ada error kan itu sebenarnya. Nah ini sebenarnya sama juga kayak ini saya bingung juga bisa juga masih ada error tapi lolos nanti pas di ujian ketahuan misalnya ya bisa. Karena kan ya makanya saya sekarang kan seneng minta linknya itu. Oh link jurnalnya dia ngambil dari mana? Oh ngambil dari saya orang Indonesia ngambil dari mana? Terus nanti kalau programnya tadi collab-nya kan saya minta kalau pakai collab saya minta linknya. Kalau yang pakai R saya minta minimal ya pakai POSIT lah biar saya bisa. Karena saya inginnya saya sudah nggak punya yang offline. Saya nggak punya R yang offline saya nggak punya. MATLAB offline saya sudah nggak punya. Karena saya ngandalkannya yang cloud semua itu. Makanya saya sarankan semua bimbingan saya pakainya yang cloud. Kalau yang R kan POSIT cloud. Ternyata R juga bisa pakai yang Kaggle tadi. Di Kaggle juga bisa. Itu jadi kemarin ada yang misalnya Pak R juga bisa langsung di Kaggle kok Pak, pakai data Kaggle langsung di sana itu. Oh ya ternyata Kaggle mengembangkan dirinya itu. Yang tadinya hanya database ternyata jadi seperti yang collab itu. Iya, Pak. Nah, di collab juga bisa pakai R, bisa pakai Python. Jadi sekarang mulai banyak orang bikin web yang bisa untuk macam-macam. Awalnya mungkin dia hanya untuk koleksi data, dan lama-lama dia mengembangkan juga bisa untuk koleksi aplikasi atau software itu. Nah, terus komunitasnya juga banyak. Nah, karena sekarang kan bisnis kan eranya sekarang kan bisnis web kan, yang internet itu kan. Nah, terus kalau tutorialnya, kalau Anda ingin yang video di YouTube jadi banyak, di googling juga bisa. Jadi, monggo ya nanti jadi silakan makanya pada saat nanti kayak yang ada mulai masuk ini kayak tadi link-linknya ya tolong diharapkan ya kalau baik yang program atau yang ini. Oke cukup untuk Anda. Cukup ya pokoknya selalu dibikin haref setiap Anda dapat sumber apapun itu entah jurnal data ini tolong diinikan harefnya. Ya, Pak. Supaya saya kalau lagi pingin ngeliat enak kan cukup ya, buka overlay saya pokoknya selalu kalau bimbingan yang bukanya overlay gitu. Nanti saya klik di situ nggak connect kemana-mana ya udah nanti makanya tadi yang baru mulai. Iya Pak. Ya, oke saya kira udah cukup ya. Iya gue silakan. Apalagi? Kemarin yang waktu ujian TC 1 kan ada revisi mengenai metode pembandingnya kan saya pilih 4 metode ya Pak. Saran dari Bapak dan juga penguji kan pilih salah satu aja biar saya juga nggak kesulitan di tesis 2. Yeah. Ini di tesis 1 perlu saya kurangi 3 lagi atau yang tesis 1 tetap 4 nanti di tesis 2 baru saya kurangi Pak? Enggak, karena tesis 1 itu proposal itu berarti janji. Jadi lebih baik ya kalau memang disarani para penguji jangan banyak-banyak lah pembandingnya cukup 1 aja gitu. Iya. Ya Anda ikutin aja malah ringan kan? Iya Pak. Maksudnya tapi pilih di antara 3 tadi yang ringan karena Anda kan ingin mengunggulkan yang Anda. Jangan pilih 3 tadi malah yang lain yang metode Anda lah kemana ada yang jadi malah lebih jelek. Nah berarti dia salah milih kan. Contohnya ini kan Anda mau mamerin mungkin motong daging, Anda pakainya pisau roti. Nah, ini daging ya akhirnya malah kelihatan lebih jelek kan. Nah, itu ada yang kemarin kenapa Anda milih kok harusnya pembanding kan yang lebih jelek kan. Iya. Nah, malah
Yang kok Anda malah milih yang lebih baik kan? Ya harusnya judulnya diganti saya bilang itu. Iya. Masa kita nawarin kok malah yang lebih jelek. Iya, Pak. Nah, contohnya misalnya kalau yang kayak nanti kan itu tadi Kwasong GWR, mungkin yang GWR biasa yang nggak usah Kwasong misalnya. Kan bisa, tapi harus yang lebih jelek. Kalau ternyata nggak taunya datanya lebih pas, pakai yang malah yang untuk membanding, Mbak, malah kalah kan. Iya, Pak. Ini makanya kemarin saya lihat yang ada kalau kita namanya mau mamerin sesuatu ya bahwa kita lebih baik daripada yang lain kan itu. Jadi tujuannya kita mengkritisi sesuatu yang lebih jelek daripada yang saya lakukan itu. Maka nanti Anda pilihlah, Anda coba olah sebentar mana yang kelihatannya inilah itu pilih kalau memang kemarin sarannya para penguji kan musuh 4-4-nya lah atau nanti bikin mungkin ada. Nah, Anda silakan pilih yang mana yang memungkinkan jadi lebih cepat. Nah, yang di proposal ikutin aja saran penguji kan. Oh iya, Pak. Tujuannya ada yang penting lolos ujian kan. Idealisme besok mau lebih canggih lebih ini ya besok gitu kan. Iya, Pak. Pada saatnya ada misalnya untuk pekerjaannya itu ya Anda kan ingin dapat yang besok kan untuk kepentingan bisnis misalnya. Jangan sampai analisis bisnisnya salah kan. Iya. Maka jangan pakai statistik yang salah itu. Nah, itu kan lain kan sudah kepentingannya itu. Iya, Pak. Kalau ini kan kepentingannya bagaimana kita di akademik kita masih benar dan juga penguji juga setuju gitu kan. Tapi kalau penguji nyarankan sesuatu yang nggak tepat, ya kita bisa aja menyanggah, kita yakinkan bahwa yang ini loh, ya, itu bisa aja. Ya oke ya nanti silakan ya nanti kalau sudah yang tesis 1 kan nggak akan jadi dokumennya ke bawah kemana-mana, yang dibawa kemana-mana itu kan tesis 2-nya itu, yang tesisnya itu. Baik, Pak. Karena yang hasilnya kalau proposal kan ya sudahlah itu rencananya gitu. Iya, Pak. Oke, Pak. Oke, udah cukup? Cukup, Pak. Oke, nah sekarang mungkin ke Hasdia ini posisi yang kemarin. Oke, silakan Hasdia, posisinya sampai mana Anda? Iya, baik Pak, saya izin share screen ya Pak. Ya oke, silakan. Kemarin itu overleaf saya kan memang belum selesai ya Pak. Ini sudah saya rapikan untuk overleaf-nya. Interpretasi modelnya juga saya cantumkan. Saya pakai contohnya untuk Provinsi Sumatera Utara, modelnya bagaimana, terus kalau logistik itu kan dia pakai odds ratio-nya bagaimana, saya jelaskan. Lalu kemarin Bapak minta tambahan juga ada plan of action, sejenis plan of action gitu untuk masing-masing zona gitu ya Pak. Jadi kan kemarin ada satu variabel, dia yang signifikannya untuk semua provinsi, 34 provinsi itu signifikan semua, yaitu BBLR. Nah, di sini saya bikin contoh seperti tujuan dan kegiatannya apa untuk upaya penurunan BBLR di Indonesia. Terus untuk zona 1 itu dia fokusnya hanya sanitasi yang layak aja, seperti ini, POA-nya saya bikin. Lalu untuk zona 2 itu dia fokusnya pada sanitasi layak dan paparan rokok. Lalu untuk zona 3 itu dia fokusnya untuk sanitasi layak dan KEK. Untuk zona 4 itu sanitasi layak, paparan rokok, dan KEK. Ini dalam bentuk seperti ini, Pak. Apakah bentuk POA yang saya kerjakan seperti ini udah sesuai dengan maksud Bapak atau bagaimana Pak? Ada saran lain? Jadi memang kemarin kan gampangannya gini, Anda kan sudah punya berapa grup dengan GWR-nya ini? Anda punya berapa lokasi? Ada 4 Pak. 4. Iya. Nah, dari 4 kan masing-masing kan bisa, jadi tujuannya kan gini, ya mungkin Anda nonton debat capres enggak itu? Ya Pak, beberapa. Ya, itu contohnya tadi kan misalnya si Prabowo inginnya programnya stunting ngurusnya adalah pakai makan gratis dan apa itu. Yang satunya lagi mungkin milih dengan
yang lebih mengutamakan yang internetnya untuk meningkatkan. Jadi karena mereka seandainya punya ini misalnya analisisnya kayak gini kan mudah sekali kan. Tadi misalnya zona 1 apa yang harus ditangani tadi untuk ngurusi BPLR ya Anda ya? Ya, untuk zona 1 itu dia Apa justru yang malah kira-kira fokusnya itu sanitasi layak, Pak. Nah, misalnya kan berarti daerah ini mungkin sanitanya masih kondisinya mengenaskan misalkan. Iya, Pak. Itu secara statistik dia punya andil yang besar. Maka utamakan kan ada skala prioritas nanti kan. Iya, Pak. Jadi prioritas kalau di zona 1 adalah ngurusi apa? Sanitasi yang layak misalkan. Kalau zona 2 misalnya dibikin ranking. Zona 1 kan variabel yang signifikan berapa zona 1? Zona 1 hanya 1, Pak, hanya sanitasi layak. Iya. Berarti malah zona 1 fokuslah ke yang sanitasi layak. Iya, Nah, Pak. silakan mau ada berapa wilayah harus dianggarkan berapa. Nanti bisa dibikin simulasinya kan. Misalnya kalau saya kurangin jadi sekian yang sanitasi layaknya jadi sudah makin banyak gitu, ngefeknya berapa ke kemungkinan nurun BPLR-nya kan gitu kan. Jadi kan arti selama ini berarti karena itu. Nah, terus zona 2 ada berapa variabel yang signifikan? Hanya ada 2, Pak. Dia Nah, sanitasi 2. layak dan paparan rokok. Nah, berarti kan yang biayanya lebih murah kayaknya paparan rokok kan? Iya, Yaitu Pak. ibu-ibu kalau bisa dijauhin dari kayak saya ingat ada yang suaminya perokok jadi ya, kalau mau perokok sama istrinya disuruh keluar gitu. Jangan saya nanya tadinya di dalam rumah ngerokok kan. Caranya itu kan lebih murah biayanya. Nah, Anda bisa prioritaskan yaitu itu kasih rekomendasi apa? Kalau suaminya perokok, nah ini kan nggak ada informasi kan ada suaminya perokok apa enggak kan? Nggak ada, Pak. Nggak ada, datanya nggak ada menyangkut itu. Berarti sebenarnya bisa perhatikan itu jauhkan dia dari orang-orang yang merokok. Satu misalnya kalau itu suaminya supaya kalau merokok. Misalnya kedua kalau keluarganya atau apa tetangganya. Nah itu kan salah satu strategi. Harapan saya Anda kemarin kan ada konkretnya sampai ke strategi. Misalnya yang merokok strateginya apa Anda itu? Tadi yang merokok paling melakukan seperti ini Pak, kampanye-kampanye sih untuk anti rokok dalam rumah seperti itu Pak. Ya makanya salah itu kan Anda jadi mau saya supaya Anda bayangin bahwa ini kayak riset serius lah. Artinya Anda kayak dapat proyek harus mempresentasikan kan kalau bisa konkret rekomendasinya itu. Berarti ini yang diinginkan itu lebih spesifik lagi gitu ya Pak? Ya boleh, jadi maksud saya semacam kayak ada konkretnya lah. Kalau ini masih agak general juga nggak apa-apa. Misalnya jadi perlu ada ditulis daerah bebas apa rokok, bahwa orang merokok diisolasi, kayak di Singapura itu orang rokok nggak boleh sembarang tempat itu. Jadi artinya kalau di kita kan masih itu bisa aja semacam rekomendasi, saran itu. Terus kalau yang satunya BPLR kan apa tadi yang sanitasi ya masih sama ya yang zona 2 ya? Iya Pak. Sanitasi sama ya masih ya? Iya Pak. Tambah yang perokok ya? Iya. Oke, terus kalau zona 3? Zona 3 itu juga sanitasi, tapi dia dengan KEK, ibu yang mengalami KEK. KEK apa itu? Kekurangan energi kronis pada ibu. Oh, nah itu berarti ada tambahan kan di sini? Iya Pak. Anda cari tahu ngurusi KEK harus di apa aja, sudah ada di sini? Sudah Pak, pemberian konsumsi tablet tambah darah. Oke, yaudah. Pengukuran lila gitu-gitu Pak. Oke, ini kan tapi kemarin waktu dibikin papernya ada juga gitu ya, makasih rekomendasi ya. Saya agak lupa. Iya, belum sampai Pak, belum sampai rekomendasi. Paling hanya. Tapi sudah disubmit ya? Belum sih Pak. Oh, belum? Iya, karena kemarin saya masih ada ngurusin berkas-berkas. Ya oke, kalau nanti bisa kan saya minta ke jurnal kesehatan kan kemarin ya, kalau salah ya? Iya Pak. Kalau ada jurnalnya punyanya apa? BKKB kan apa yang ngurus ibu hamil itu apa namanya? Ya benar ya. Iya Pak. Ya oke lah, nanti kan saya bikin jurnal kesehatan supaya nanti rekomendasinya nggak usah harus banyak inilah, mungkin Anda bisa berapa supaya tadi kita dalam rangka menurunkan syukur Anda bisa memperlihatkan efek kalau ini turun sekian atau naik sekian. Kalau pengaruhnya positif kan kalau kalau BPL kan mau diturunin kan ininya kan. Iya Pak. Maka harus nyari variabel yang berlawanan kan. Kalau dia dinaikkan maka dia turun. Kayak sanitasi tadi, berarti kan hubungannya berlawanan kan itu. Iya Pak.
sanitasinya dinaikkan, maka BPL-nya akan turun. Terus perokoknya tadi, pasti gitu kan. Jadi nanti kalau bisa Anda, ini mungkin nggak harus sebanyak ini, tapi yang kira-kira ini, tapi nggak apa-apa di sini. Tapi kalau di jurnalnya nggak usah banyak-banyak. Tapi yang paling prioritas misalnya tadi, mungkin daerah zona bebas apa? Kalau di daerah yang kayak misalnya, kadang kan suami nganter istrinya yang diperiksa dokter kan itu. Iya, Pak. Nah, di daerah-daerah yang kayak gitu kalau bisa dikasih tulisan bahwa tidak boleh ada yang merokok di situ gitu misalnya. Itu kan rekomendasi yang biayanya murah kan, cuma ngasih tulisan. Kan sekarang banyak kan orang nulisin kan itu, di angkutan umum nggak boleh rokok, di mana nggak boleh rokok gitu. Malah kalau saya pernah dengar itu ada ruang khusus orang yang merokok. Iya, Pak. Ditarikan apa. Nah, itu salah satu yang bisa Oke, zona tadi sudah sampai zona berapa? Anda sudah 2, 3 Sekarang tadi. zona 4, Pak. Nah, kalau zona 4 justru malah sanitasi layak, paparan rokok, dan KEK-nya juga, Pak. Oh, 3 jadi malah ini di sini. Iya. Nah, ya boleh silahkan. Itu Anda sarankan yang lebih mungkin Anda perhatikan di daerah itu. Mungkin paling murah kalau itu ya rokok dulu kan, biayanya murah kan itu. Cuman ngasih tulisan daerah bebas apa? Dilarang merokok misalnya kan. Nah, itu biayanya murah dudukan. Terus KEK tadi sama sanitasi mahal mana kira-kira? Mahal sanitasi sih, Pak. Nah, berarti ya Anda bisa ininya KEK-nya yang diinikan. Bisa juga dari segi bobotnya efeknya lebih besar mana gitu. Kan itu salah satu, karena saya harapkan memang sekarang Anda nggak cuma berhenti di statistiknya, walaupun Anda S2-nya matematik, aplikasi ke statistik, tapi waktu ini studi kasus, saya harapkan Anda betul-betul serius gitu. Seolah-olah memang ini Anda harus melaporkan gitu. Karena seolah-olah kayak kita kalau dapat proyek kan mau tidak mau harus jelasinnya beneran kan. Iya, Pak. Nah, ini makanya nih salah satu karena papernya juga saya lemparnya ke aplikasi, bukan paper yang orang statistik ya. Karena tujuan saya lagi ingin supaya orang-orang yang menganalisis ini BPL jangan hanya pakai regresi biasa misalnya. Iya, Pak. Ya tadi Evi juga pakai yang Poisson, ini Anda pakai ya juga, nah, mau saya seperti itu. Memang sih kalau yang kemarin LPDP karena akan dapat uang ya saya minta ke jurnal internasional, yang kedua memang itu berhasil yang tahun kemarin itu. Iya, Pak. 3 atau itu. Anda nggak ada target itu kan? Nggak ada, Pak. Nah, kalau nggak ada ya sudah saya milih lempar ke yang ingin apa dalam rangka kalau bisa ke jurnal kesehatan kalau yang ingin berbahasa Inggris kan. Iya, Pak. Tujuan saya hanya mengingatkan mereka supaya memakai statistik yang lebih canggih lah, intinya kayak gitu kan. Iya, Pak. Tapi kalau targetnya tadi yang karena beasiswanya memang kemarin berlima saya minta lempar ke jurnal. Yang satunya karena ingin jadi dosen, ya udah. Walaupun dia nggak beasiswa dari suaminya kan. Ada karena untuk dosen, ya ke jurnal juga bisa publish kemarin yang kelompok siapa itu berlima yang bisa masuk misalnya. Nah kalau nggak ada target itu ya udah Anda seperti yang kemarin nanti tambahkan ini aja, tapi nggak harus semua ya yang kira-kira prioritas saya itu. Dari yang biayanya paling murah dulu. Baik, Pak. Yang kira-kira bisa segera diimplementasikan untuk segera menekan BPLR. Nah, ini kalau kemarin Anda jadi tim ses, wah ini lebih canggih lagi Anda. Waktu debat itu, oh saya udah lihat di sini akan saya ginikan. Yang ini lebih konkret kan, nggak cuma secara walaupun nggak sampai menyebutkan, tapi saya punya langkah-langkah yang akan saya lakukan, tapi kebijakan yang akan diambil kan Bapak. Ya, oke, berarti sudah Anda secara ini sudah semua sudah selesai ya? Sudah, Pak. Berarti sudah bikin ini yang sudah PPT-nya sudah buat belum ya Anda ya kemarin ya? Kalau PowerPoint ini sudah saya. Beamer Anda? Iya sudah ya, buat. Sudah. Kalau PowerPoint overleaf sudah saya buat, tapi belum semuanya. Tapi kalau PowerPoint ini sudah, tinggal saya pindah-pindahin aja, mungkin sepertinya dalam bentuk gambar aja gitu Pak.
Ini untuk Apa? yang Jadi dikirim. ini ada buatnya di PPT biasa, tapi kan saya untuk ngeceknya saya mudah, walaupun nanti saya hanya untuk arsipnya, saya lebih senang di overleaf itu. Iya, baik Pak. Nanti tinggal Anda kan jadikan kayak gambar kan tinggal Iya, dimasukin kan cepet itu. iya. Sudah proses Pak, tapi mungkin hanya tinggal beberapa slide lagi yang belum saya Ya, pindahkan. oke, berarti kira-kira ini kan nanti sudah kena libur kan minggu ini, Iya berarti Pak. minggu depan lah ditarget ujian bisa ya. Iya Pak. Jadi kalau misalnya dokumennya sudah, Anda bisa submit minggu ini. Tapi yang harap-harapnya sudah semua dibuat ya. Haref sih sudah Pak. Jadi nanti kalau pas di ujian itu jadi Anda kalau ditanyakan itu, kalau ditanyakan komputasinya, karena sekarang banyak udah mulai, karena mungkin gara-gara kalau saya nguji sering nanyakan komputasinya, wah dia lama buka ininya. Lama-lama penguji yang lain juga nanyakan, maka sekarang saya ini kan supaya kalau yang ini pakai hyperlink sering misalnya. Iya Pak. Tapi kalau yang di latek kan pakainya Href kan itu. Iya Pak. Memang karena jadi lebih enak diskusinya, jadi ingin lebih banyakin kan, kayak tadi Anda lihat kan ini yang kelompok ini cuma satu ya tadi, yang ininya yang ini, terus dia variabelnya cuma satu, yang lainnya variabelnya 2, 3. Nah syukur dalam bentuk matik lebih menarik kan, ada yang plus minus kan hubungannya. Nah, kadang ada yang agak kacau, harusnya pengaruhnya positif kok dia pengaruhnya negatif itu. Kadang ada yang anomali kayak gitu, tapi ini kebetulan nggak ada ya mungkin ya. Nggak ada Pak, iya. Jadi kebetulan misalnya kayak tadi, kalau sanitasinya ditambah mestinya kan BPL-nya akan turun kan mestinya kan. Iya Pak. Nah tapi kalau sampai ternyata hubungannya nggak seperti itu, sanitasi ditambah malah BPL-nya naik lah, itu kan aneh kan. Iya Pak. Terus perokok sama BPLR, wah dia dijauhkan dari merokok, kok malah ini biasanya dari situ ada apa. Nah itu kadang ada kejadian kayak gitu, nggak semua itu agak pas lah, biasanya ada pelanggaran asumsi di mana. Nah itulah yang pekerjaan lanjut sebenarnya. Tapi kalau sudah oke ya sudah, ini tinggal nanti Anda bikin kayak tadi ilustrasinya. Nah kalau di ujiannya Anda boleh cerita, ini loh setelah saya dapat model ini untuk strategi menurunkan BPLR di mana Anda ini wilayahnya? Ini Indonesia Pak. Indonesia ya, Indonesia iya, ya. Berarti tadi yang 20, tadi yang 24 itu mana itu? Lokasi 24? Yang cuma satu BPLR aja? Yang satu cuma lokasi? 24 itu Papua, Pak. Nah, berarti di Provinsi Papua? Iya, Pak. Ini Papua yang mana? Kan ada Papua apa sih? Papua aja, Pak. Kalau Papua Barat itu masuknya sanitasi dan BBLR. Oke, nah berarti Papua ini kondisinya ternyata pokoknya yang penting urusilah sanitasinya. Kan secara intuitif kita sudah logis kan itu? Iya Pak. Kita sudah pernah ke Papua, tapi kita bayangin di Papua masih rendah kan? Kira-kira kan kita bayangkan karena sana kan daerahnya relatif lebih tertinggal daripada yang lainnya kan. Nah, ini provinsi ya enggak ya? Iya Pak. Yang lebih luas ya provinsi bukan yang kabupaten. Oke, saya kira saya sudah siapin untuk maju aja gitu. Iya Pak. Ada pakai biaya sendiri kan? Ya. Mohon maaf Pak, putus-putus Pak. Sepertinya sih. Oh ya, kalau Anda itu ada biaya sendiri, apa masih beasiswa? Biaya sendiri Pak. Nah itu kan kalau nggak salah kalau bisa ujian selesai Februari mungkin masih bebas UKT ya? Bener ya, masih ada gitu nggak ya? Tidak bebas Pak, tapi nanti mungkin akan dikembalikan diskon. Ada persentase tertentu. Oh berarti masih kalau salah seingat saya ada insentif lah intinya bahwa kalau bisa ujian, maka usahakan ujiannya kan di Februari ini karena iya Pak. Biar bisa. Ya, oke, saya kira udah cukup. Ada lagi yang mau disampaikan? Sepertinya sejauh ini. Oh ya, untuk ini Pak, untuk program R-nya, apakah saya perlu kirimkan ke Bapak atau? Anda bisa naruh deposit enggak? Anda cukup kasih link positnya. Kemarin itu sudah sempat saya coba posit Pak, tapi karena datanya ini kan pakai formatnya SHP, itu saya kurang paham untuk deposit itu bagaimana bisa dibaca format SHP-nya, karena file kayak koordinat dan segala macam itu dia ada dari SHP-nya gitu Pak.
Anda kalau ngambil datanya langsung dari mana itu? Oh, sudah di Excel ya? Anda sudah di Excel ya? Sudah. Iya, kalau datanya di Excel, Pak. Tapi kalau untuk GWLR-nya itu kan butuh koordinat-koordinat. Karena Anda kan pakai GWR, coba GWR di POSIT, coba Anda searching aja GWR pakai POSIT Cloud itu. Mungkinan ada sudah itu. Ya, tapi ini nggak harus wajib lah. Nanti Anda bisa juga gini, karena apa? Ya mungkin ditaruh di Google Drive aja nggak apa-apa lah. Nanti karena saya memang saya nggak punya lagi apa yang R sang install itu nggak ada. Selama ini saya sudah ngandalkannya kalau R pakai POSIT atau di itu paling apa R itu. Tapi bisa saya juga nggak. Tapi ya nggak apa-apa kalau memang itu alat itu emang ya sambil Anda apa nanti tunggu Anda naruh itu. Iya, baik Pak. Enggak secara keseluruhan data itunya ya mungkin yang Anda mohon maaf Pak, sepertinya sinyal saya ya yang bermasalah. Ya makanya ini kayaknya suaranya nggak putus memang. Iya, apa? Anda posisinya di mana sih? Saya di Medan, Pak. Oh, udah bener ini makanya. Jadi Anda, ya berarti Anda nanti kalau memang posisi di sana, mungkin submitnya mau minggu ini apa minggu depan karena ini kan terus libur panjang kan ini mulai besok Kamis itu. Iya Pak. Ya terserah Anda kan ada posisi di kan submit harus 1 minggu sebelumnya itu. Iya Pak. Nanti kan Anda harus segera tetap pulang ke sini kan. Iya Pak. Ya nanti sebelum presentasi bisa apa bimbingan hanya untuk uji coba itu nggak apa-apa. Iya Pak. Kalau Anda mau kejar minggu ini boleh, jadi nanti ujiannya minggu depan. Ini kan besok Rabu kan terakhir ini kan karena Kamis kan udah libur itu. Iya Pak. Tanggal merah kan. Nah, tapi Anda nyiapinnya ada posisinya di Medan. Bisa submit secara ini ya? Bisa Pak, submitnya online. Oh bisa ya? Ya udah, Anda langsung submit aja di minggu ini. Kalau submitnya bisa online loh ya, baru nanti kalau sudah dapat tanggalnya baru Anda pulang sini kan. Iya Pak. Baik, ya, oke, silakan diproses untuk submit aja sudah nggak apa-apa. Baik Pak. Ya oke, saya kira udah cukup untuk hari ini ya. Oke, saya tutup ya untuk bimbingan hari ini. Oke, terima kasih ya. Terima kasih banyak. Ya, oke. Yuk.